Puji Tuhan, saudari, kita akan meneruskan di dalam pembahasan Winter Training tahun 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang kedua. Saudari, ini adalah kelanjutan dari berita yang pertama atau bagian yang pertama yang membahas dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan kitab Kisah Para Rasul. Dan di dalam bagian yang kedua ini kita akan membahas di dalam kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Efesus. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan di dalam berita yang pertama yang berjudul Keturunan Daud menjadi anak Allah. Saudara-saudari, perihal keturunan Daud menjadi anak Allah bukanlah perkara yang kecil. Ini adalah pertanyaan terbesar dalam alam semesta. Kiranya melalui bagian ini kita dapat menerima terang Tuhan bagaimana keturunan Daud menjadi anak Allah. Saudara-saudari, di dalam keturunan Daud tidak lain adalah bagaimana Allah menjadi manusia. Dan menjadi anak Allah adalah manusia menjadi Allah. Puji Tuhan, perkara keturunan Daud menjadi anak Allah adalah sesuai dengan nubuat Nabi Nathan kepada Raja Daud. Allah melalui Nabi Nathan berbicara kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7. Mengatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Allah membangkitkan keturunan dari Daud yang kemudian. Saudara-saudari, ini dapat dikatakan adalah nubuat tentang Kristus. Puji Tuhan bahwa Allah menjadi manusia melalui keturunan Daud yang kemudian. Dan di dalam ayat 14, secara dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Puji Tuhan, manusia yang adalah keturunan dari Daud menjadi anak Allah. Saudara-saudari, di dalam ayat 12 ini kita dapat melihat bahwa keturunan dari Daud adalah Salomo. Dan di dalam perlambangan, di dalam kitab Matius, Kristus dilambangkan oleh Salomo. Bagaimana Salomo mengerjakan dua hal, yaitu dia membangun bait dan mengucapkan perkataan hikmat. Demikian pula dengan Kristus. Dia membangun bait Allah dan dia juga mengucapkan perkataan hikmat. Puji Tuhan, di dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana nubuat Nathan menubuatkan mengenai Kristus sebagai keturunan Daud dan dia juga adalah anak Allah. Amen. Dan di dalam kitab Matius pasal 22 ini adalah pertanyaan terbesar dalam alam semesta. Ada sebuah pembicaraan di dalam ayat 42 mengatakan, apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, jika demikian bagaimana Daud dalam roh memanggilnya Tuhan. Dari dalam pembicaraan ini, pertanyaan ini, menurut pendapatmu atau apakah pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia? Ini adalah pertanyaan terbesar dalam alam semesta. Dan saat itu orang-orang mengatakan Kristus adalah anak Daud. Kemudian Yesus berkata, bagaimana Daud dalam roh memanggilnya Tuhan. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa dalam keinsanian, Kristus adalah anak Daud. Tetapi dalam keilahian, dalam roh, Daud dalam roh memanggilnya Tuhan. Saudara-saudari, di sini kita dapat melihat perkara keinsanian dan keilahian Kristus. Puji Tuhan. Dan selanjutnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13, ini adalah Injil Paulus yang pertama, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 23 dikatakan, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dari keturunannya lah, ya, keturunan
anak manusia. Puji Tuhan. Dan di dalam ayat 33 ya, dikatakan telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah melahirkan engkau pada hari ini. Puji Tuhan bahwa di dalam kebangkitan Yesus telah dilahirkan ya anak Allah pada hari ini. Sehingga kita dapat melihat bahwa saudara-saudari di dalam keilahian selamanya Kristus adalah anak Allah, tetapi dia perlu dilahirkan dari keinsanian. Dia membawa keilahian dalam keinsanian. Sehingga di dalam kebangkitannya, dia membawa keinsanian dalam keilahian. Puji Tuhan, inilah Injil Paulus yang pertama. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa ini adalah pokok dari Injil Paulus. Di dalam Roma pasal 1 ayat 3 mengatakan tentang anaknya yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud. Menurut daging, keturunan Daud. Ya. Dan di dalam ayat 4 dikatakan, dan menurut roh kekudusan ditandai secara terbuka sebagai anak Allah dalam kuat kuasa melalui kebangkitannya dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, inilah pokok Injil Paulus, ya, bahwa Kristus menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud. Namun menurut roh kekudusan ditandai secara terbuka sebagai anak Allah. Saudara, kita perlu memperhatikan bagian ini. Menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud. Menurut roh kekudusan ditandai secara terbuka sebagai anak Allah. Kemudian di dalam kesaksian Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 22, di sana dikatakan dalam ayat 16 ya, Wahyu pasal 22 ayat 16 mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudara-saudari di sini mengatakan bahwa aku, ya, yaitu keturunan Daud. Aku, Yesus, aku, yaitu keturunan Daud. Mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Namun di dalam ayat yang sama, Wahyu pasal 22 ayat 16 mengatakan bahwa aku, Yesus, adalah akar atau sumber ya dari keturunan Daud. Sumber ini adalah diri Allah sendiri. Ya, sumber ini adalah diri Allah sendiri. Satu sisi dia adalah keturunan Daud, satu sisi dia adalah Allah, sumber, akarnya. Ya, dalam bahasa Inggris adalah root, ya, akarnya. Maka di sini kita dapat melihat perkara keturunan Daud menjadi anak Allah. Dan bagaimana hal ini terjadi pada Kristus. Demikian juga terjadi pada kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Jadi kita akan melihat di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini ya, bahwa kita perlu menitik beratkan bahwa sekali lagi dalam pembahasan bagian yang kedua dalam winter training ini adalah dimulai dari kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Efesus. Dan kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 dan Roma pasal 1. Dan ini adalah berkaitan dengan judul dan ayat penting dalam berita ini ya. Bahwa melalui kebangkitan dan dilahirkan dalam Kisah Rasul pasal 13. Dan kemudian melalui kebangkitan dan ditandai dalam Roma pasal 1. Akhirnya melalui kebangkitan dan dilahirkan kembali, kaum beriman, kita semua mengalami diserupakan dalam Roma pasal 8. Sekali lagi di dalam bagian yang kedua ini, dalam winter training ini melanjutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul dan kitab Roma sampai dengan kitab Efesus. Mari kita akan melihat di dalam judul dan ayat pentingnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 23 mengatakan dari keturunan orang ini, ya, keturunan orang ini, Allah yang menurut janji kepada siapa? Yaitu kepada Daud, ya. Seperti yang dikatakan di dalam janji 2 Samuel pasal 7, ya, menurut janji, yaitu membawa seorang juru selamat kepada Israel, yaitu Yesus. Ya, dari keturunan ini adalah dari keturunan Daud, ya. Dan kemudian di dalam ayat 33 mengatakan Allah telah menggenapi janji ini sepenuhnya kepada kita.
keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Engkaulah anakku, hari ini aku telah melahirkan engkau. Puji Tuhan bahwa hari ini, ya, bahwa telah dilahirkan ya, keturunan mereka menjadi anak Allah. Dan kita dapat melihat di dalam Roma pasal 1 melalui kebangkitan yang ditandai ya. Di dalam ayat 3 tentang anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang menurut tubuh daging menjadi keturunan Daud. Saudara-saudari bahwa di dalam perkara ini ada hal tubuh daging ya menjadi keturunan Daud ya dalam keinsanian. Di dalam ayat 4 selanjutnya menurut Roh Kekudusan. Puji Tuhan. Satu sisi menurut tubuh daging, satu sisi adalah menurut Roh Kekudusan. Adalah kebangkitan dari antara orang mati yang ditandai sebagai anak Allah dalam kuat kuasa. Puji Tuhan, ya. Keturunan Daud adalah dalam keinsanian sebagai anak manusia dan juga ditandai sebagai anak Allah dalam kuat kuasa. Puji Tuhan, ada keinsanian, juga ada keilahian. Dan kemudian di dalam Roma pasal 8 kita dapat melihat melalui kebangkitan dan dilahirkan kembali kaum beriman ya, ini kita mengalami diserupakan. Puji Tuhan, kita diserupakan kepada amen ya, kepada anak sulung itu. Ya, kita akan melihat hubungannya dari anak tunggal, anak sulung dan kita adalah banyak anak atau banyak saudara ya. Dan kita diserupakan dengan gambarnya. Puji Tuhan. Ini adalah bagian kita. Kita boleh diserupakan dengan gambar anaknya. Sekali lagi kita dapat melihat bahwa dari keturunan ini ya, yaitu Yesus dalam keinsanian dan hari ini adalah sebagai anak Allah ya. Dan ini juga adalah keturunan Daud menjadi anak Allah sebagai anak Allah dalam kuat kuasa. Dan kita semua sedang diserupakan dengan gambar anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Dan di dalam struktur dan garis besar berita ini, saudara-saudari ya, berita ini terdiri dari dua bagian besar ya, dua Romawi saja. Dalam Romawi yang pertama membahas di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 dan di dalam Romawi yang kedua membahas di dalam Roma pasal 1. Di dalam bagian yang pertama melalui kebangkitan ya dan dilahirkan dalam Kisah Para Rasul kita dapat melihat ada janji dan penggenapan dari Kristus sebagai anak sulung. Dan kebangkitan adalah kelahiran bagi manusia Yesus. Ya, setelah proses kematian dan kebangkitan, di dalam kebangkitan dia membawa manusia, keinsanian Yesus ya, dibawa masuk ke dalam keilahian. Inilah dilahirkan ya bagi manusia Yesus. Dan pada hari ini adalah pada hari apa? Pada hari kebangkitannya. Puji Tuhan atas kebangkitannya. Ya, dia dilahirkan sebagai anak sulung. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa dalam kebangkitan anak tunggal Allah dilahirkan sebagai anak sulung ya, dari anak tunggal menjadi anak sulung. Dan melalui kebangkitannya juga kaum beriman dilahirkan menjadi banyak anak. Kita adalah perbanyakannya. Puji Tuhan. Nah, saudari di dalam kitab Roma ini kita perlu memahami lebih dalam bahwa melalui kebangkitannya ya Kristus ditandai ya, designated, ditandai ya. Saudari kata ditandai ini kiranya Tuhan menjauhkan kita dari pikiran alamiah ditandai seperti diberi mark ya atau ditandai sesuatu begitu. Tetapi lebih kepada designated atau dinyatakan ya. Kiranya bagian ini kita perlu baik-baik datang pada Tuhan. Kiranya pikiran kita mengalami pengubahan, pengudusan. Nah, kita akan melihat di dalam bagian ini ya, saudari ya, bahwa melalui kebangkitan dan ditandai ya di dalam Roma pasal 1 serta melalui kebangkitan kaum beriman dilahirkan dan mengalami diserupakan. Puji Tuhan ya bahwa Yesus dalam kebangkitannya dia ditandai dan kita kaum berimannya dia dilahirkan mengalami diserupakan dengan putra sulung. Nah, di dalam kapital A di sana dikatakan bahwa sebelum ditandai Kristus sudah merupakan anak Allah. Ya, dari kekalahan yang lampau dia adalah anak Allah, dia adalah putra tunggal Allah.
Amin. Kita akan melihat ayat-ayat yang mendukung di dalam bagian ini. Nah, itu sebabnya Kristus harus ditandai, ya. Di dalam bagian yang pertama, Kristus adalah anak Allah, ya. Dia sebagai anak tunggal, ya. Dia tidak memiliki keinsanian. Dan kenapa dia harus ditandai? Ya, karena dia membawa keinsanian ke dalam keilahian. Mungkin sedikit ralat tadi maksudnya adalah di dalam kekekalan, ya, bahwa anak Allah ini adalah anak tunggal dalam keilahian, ya, sehingga dia tidak memiliki keinsanian. Itulah sebabnya perlu ditandai. Nah, hasil dari Kristus ditandai adalah menjadi anak Allah dengan cara yang baru, ya. Puji Tuhan. Dan hari ini dia ditandai menurut Roh Kekudusan. Dan kita hari ini mengalami Kristus. Yang ditandai adalah melalui diserupakan. Kita akan melanjutkan di dalam struktur pembacaan harian di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang keenam. Saudari, di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga kita membahas di dalam Kisah Para Rasul 13, ya, melalui kebangkitan dan dilahirkan, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Kemudian di dalam hari yang keempat dan kelima, ya, kita dapat melihat satu bagian lagi, yaitu di dalam Roma pasal 1, ya, melalui kebangkitan dan ditandai dalam Roma pasal 1, dan di hari yang terakhir ini adalah bagaimana kita kaum beriman melalui kebangkitan dilahirkan kembali, kita diserupakan dengan putra sulung. Dan di dalam hari yang pertama di sana ada janji dan penggenapan. Kemudian kita dapat melihat di dalam hari yang kedua, ya, dia dilahirkan sebagai anak sulung Allah, dan kita dilahirkan menjadi banyak anak Allah, ya. Melalui kebangkitan kaum beriman, ya, adalah kita dilahirkan menjadi banyak anak Allah. Amin. Ya, dia perlu ditandai, ya. Penyebab dia perlu ditandai adalah dia membawa keinsanian di dalam keilahiannya. Sehingga hasil dari ditandai dan sarana ditandai, kita dapat melihat bahwa setelah Kristus ditandai menjadi anak Allah dengan cara yang baru. Dan Kristus ditandai menurut Roh Kekudusan. Ini di dalam Roma pasal 1 kita akan melihat hal ini lebih dalam di dalam bagian selanjutnya. Dan hari yang terakhir mengalami ditandai, ya. Kita hari ini, porsi kita kaum beriman adalah ditandai melalui diserupakan, ya. Diserupakan dengan putra sulung, ya, sehingga kita boleh menjadi produksi massal, ya. Puji Tuhan, secara korporat kita menjadi anak-anak Allah, ya, menyatakan serupa dengan putra sulung Allah. Baik, kita akan melanjutkan di dalam masing-masing bagian. Melalui kebangkitan menggenapkan janji dari Kristus sebagai putra sulung Allah, ya. Dijanji dan penggenapan dari Kristus sebagai anak Allah. Bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 23, 32 dan 33 di sana dikatakan dari keturunan orang ini Allah yang menurut janji, ya, telah membawa seorang juru selamat kepada Israel, yaitu Yesus. Semoga kita masih ingat, ya, bahwa janji bagaimana Allah melalui Nabi Nathan, ya, berkata kepada Raja Daud, ya, melalui keturunan orang ini, ya, menurut janji telah membawa seorang juru selamat kepada Israel, yaitu Yesus. Amen, ya. Dan di ayat 32 mengatakan kami juga memberitakan Injil kepada kamu, yaitu janji yang diberikan kepada bapak-bapak leluhur. Allah telah menggenapi janji ini sepenuhnya kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Maka dengan kebangkitan Yesus ini Allah menggenapi janjinya. Puji Tuhan, ya, bahwa janji ini adalah Kristus sebagai anak sulung Allah dan janji Allah yang diberikan kepada bapak-bapak leluhur. Dan janji ini adalah Kristus, amen, boleh menjadi anak sulung. Dan penggenapannya adalah dengan membangkitkan Yesus. Kristus Yesus dibangkitkan, ya. Kebangkitannya adalah penggenapan dari janji. Melalui kebangkitan Yesus, amen, dia boleh menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan di dalam berikutnya, di dalam kebangkitan adalah kelahiran bagi manusia Yesus. Maksudnya di dalam kebangkitan, ya, Yesus membawa keinsanian, ya.
di dalam keilahiannya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, di sana dinyatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal. Ya. Di sini penekanannya adalah anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Anak tunggal. Yohanes 3:16, ya, anaknya yang tunggal. Namun di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, di sini kita dapat melihat ya perkara anak tunggal menjadi anak sulung. Puji Tuhan ya, melalui kebangkitan yang menggenapkan janji ya, dari anak tunggal menjadi anak sulung. Haleluya. Atas perkara ini kita ada bagian ya, kita berbagian menjadi banyak saudara. Amen. Selanjutnya, bahwa melalui kebangkitan kaum beriman dilahirkan menjadi banyak anak Allah. Tadi kita telah melihat bagaimana anak sulung ya, putra tunggal menjadi putra sulung ya, artinya banyak saudara. Dan di sini kita adalah banyak saudara melalui kebangkitan kaum beriman. Bahwa di antara banyak anak Allah hanya anak yang adalah anak tunggal Allah ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9b mengatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita beroleh hayat dan hidup melalui Dia. Puji Tuhan ya, supaya kita beroleh hayat, hidup melalui Dia. Dan melalui kebangkitannya kaum beriman dilahirkan menjadi banyak anak Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3b mengatakan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kemudian di dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 sana dikatakan sebab memang sesuai terhadap Dia, bagi Dia dan melalui Dia segala sesuatu ada untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan, memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Ya. Juga menyempurnakan perintis keselamatan mereka melalui penderitaan. Di sini kita dapat melihat bahwa melalui kebangkitan Yesus kita memiliki pengharapan hidup, ya. Dan dia, ya, dia memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Amin. Ya. Anak sulung Allah memiliki keilahian dan keinsanian. Ya. Dia dalam keilahian berinkarnasi sampai dia mati dan bangkit, dia membawa keinsanian, dia membawa keilahian dan keinsanian. Ya. Pada awalnya dia hanya unsur ilahi tanpa insani, tetapi melalui kebangkitan dia membawa unsur keinsanian dalam keilahiannya. Nah, kita kaum beriman sebagai banyak anak Allah, kita memiliki keinsanian. Ya, kita dilahirkan dari manusia, ya. Dan melalui kita percaya kepada Yesus, amen. Kita menjadi anak Allah, ya, dalam keinsanian kita ada keilahian. Puji Tuhan. Nah, dengan demikian kita menjadi banyak anak Allah. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa sebelum Kristus ditandai dan penyebab perlu ditandai. Nah, sebelum Kristus ditandai, dia adalah anak tunggal Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan, tetapi anak tunggal. Dan Yohanes 3 ayat 16, anaknya yang tunggal. Jadi sebelum inkarnasi dan kebangkitan Tuhan, ya Kristus merupakan anak Allah, yaitu anak tunggal Allah. Amin. Ya. Apa penyebab Kristus perlu ditandai? Yaitu bahwa dia telah menjadi tubuh daging. Ya. Dalam tubuh daging, dia serupa dengan tubuh daging dosa. Menurut tubuh daging. Jadi, penyebab Kristus perlu ditandai adalah dengan adanya tubuh daging. Ya. Rupa tubuh daging ini perlu ditandai di dalam kebangkitannya. Melalui inkarnasi, dia mengenakan keinsanian yang tidak ada hubungannya dengan keilahian. Nah, bagian keinsanian Kristus ditandai sebagai anak Allah. Kita perlu menitik beratkan perkara ini ya, saudara-saudari ya, bahwa bagian keinsanian Kristus ditandai sebagai
anak Allah. Bagaimana ditandainya adalah melalui kebangkitan, ya, bahwa sifat insaninya, yaitu keinsaniannya dikuduskan dan ditinggikan, ya, ditandai sebagai anak Allah bersama dengan sifat insani. Ya, puji Tuhan, ya, kita dapat melihat di sini, kiranya mengenal bahwa kenapa Kristus perlu ditandai adalah karena sebelumnya dia tidak ada keinsanian. Maka melalui kebangkitan, tentu kebangkitan ini adalah setelah melewati kematian, maka keinsanian Kristus ditandai sebagai anak Allah. Amen. Selanjutnya, hasil dari ditandai dan roh yang ditandai, ya. Kristus ditandai menjadi anak Allah dengan cara yang baru, ya. Yaitu dia ditandai di dalam Roma pasal 1 ayat 4, ya. Ya, ditandai secara terbuka sebagai anak Allah dalam kuasa melalui kebangkitannya. Jadi kita perlu menekankan bagian ini, ya. Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Ya. Menurut daging adalah keturunan Daud, tetapi menurut Roh Kekudusan melalui cara yang baru, yaitu ditandai secara terbuka, ya, sebagai anak Allah dalam kuasa melalui kebangkitannya. Ya. Puji Tuhan, melalui frase ini menjadi frase yang penting bagi kita, ya. Sebelum inkarnasi dia adalah anak Allah yang memiliki keilahian. Tentu dia adalah putra tunggal, ya. Tapi melalui inkarnasi dia mengenakan keinsanian, ya, sifat insaninya bukanlah anak Allah, ya. Karena Allah itu bersifat ilahi. Tetapi dengan atau melalui inkarnasi ya membawa sifat insani, ya, ke dalam keinsaniannya. Sehingga setelah melalui kematian, ya, dalam kebangkitan, ya, tentu kebangkitan itu adalah setelah kematian, ya. Dalam kebangkitan, keinsaniannya ditinggikan. Dia ditandai sebagai anak Allah yang memiliki keinsanian. Puji Tuhan, ya. Kematian Kristus, ya, adalah secara terbuka. Nah, kita dapat melihat, ya, sebagai anak Allah dan kuasa melalui kebangkitannya. Haleluya. Semoga kita mengapresiasi perkara ini. Bahwa Kristus ditandai adalah menurut Roh Kekudusan. Ya, di dalam Roma pasal 1 ayat 4, menurut Roh Kekudusan. Dia ditandai secara terbuka, ya, menurut Roh Kekudusan. Jadi satu ayat ini punya banyak penekanan, ya. Yang bagian pertama ditandai secara terbuka sebagai anak Allah dalam kuasa melalui kebangkitannya. Penekanan berikutnya adalah menurut Roh Kekudusan, ya. Kristus ditandai adalah menurut Roh Kekudusan. Amin. Dan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan sebab Kristus juga telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Dia dibunuh dalam tubuh daging tetapi dijadikan hidup dalam roh. Ya. Menurut Roh Kekudusan ini tidak mengacu kepada persona Roh Kudus Allah, melainkan mengacu kepada esens ilahi Kristus. Ya, menurut Roh Kekudusan, esens ilahi Kristus juga adalah keilahian Kristus. Ya, dengan kuat kuasa, ya, kuat kuasa. Ya, kuat kuasa ini, kuat kuasa kebangkitan Kristus. Ya, sebenarnya adalah Roh itu, ya, kuat kuasa kebangkitannya. Jadi tandai sebagai anak Allah. Nah, sekarang dia adalah anak Allah yang lebih indah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat insani yang dibangkitkan, diubah. Puji Tuhan, ya. Selanjutnya kita dapat melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 34 dan pasal 8 ayat 29 secara gabungan. Ya. Ini mulai melihat bagaimana anak Allah kaitannya dengan kita, ya, kaum beriman. Puji Tuhan, ya. Kristus adalah prototipe yang ditandai, ya, mengalami diserupakan menjadi produksi massal. Nah, melalui ditandai secara terbuka ini, ya, membawa kita melihat bahwa ini adalah prototipe, ya, yang menjadi contoh bagi kita, ya. Kristus, ya, yang menurut Roh Kekudusan ditandai secara terbuka sebagai anak Allah, ini menjadi cetakan kita. Kita diserupakan, conforming, ya, kita diserupakan dengan gambar anaknya.
Amin. Puji Tuhan, kita hari ini diserupakan. Ya. Pola atau cetakan ini adalah anaknya, ya, yang menurut Roh Kekudusan ditandai secara terbuka. Puji Tuhan, ya, di dalam Roma pasal 1, Kristus adalah prototipe. Dan di dalam Roma pasal 8, kita adalah banyak saudara itu sebagai produksi massal dari prototipe ini. Ya, melalui diselamatkan dalam hayat, diserupakan dengan gambar anak sulung Allah. Puji Tuhan, kita perlu diselamatkan terlebih dahulu dalam hayat, kemudian kita diserupakan. Dan kita menjadi Allah, proses deification, ya, menjadi Allah. Saudari, di dalam bagian ini kita perlu berhati-hati, ya. Berhati-hati bagaimana kita diserupakan menjadi Allah dalam hayat dan sifat serta susunan, bukan dalam kealahan, ya. Dalam hal ini adalah kealahan yang disembah, ya, sebagai objek yang disembah atau sebagai kepala, ya. Tapi kita dapat melihat bahwa tujuan Allah dalam ekonominya adalah membuat dirinya menjadi manusia agar kita sebagai kaum beriman dalam Kristus dan anak-anak Allah menjadi Allah dalam hayat, sifat, dan susunan. Ya. Implikasi demikian sangatlah besar pada akhirnya kita rampung pada perkara ini. Puji Tuhan, kiranya kita dapat melihat perkara ini ya. Amin. Selanjutnya, anak Allah. Dari anak tunggal atau anak tunggal Allah, putra tunggal menjadi anak sulung dan menjadi banyak anak. Kita mengapresiasi proses ini. Dari anak tunggal, anak sulung, banyak anak. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya, di sana dikatakan anak tunggal, dan Yohanes 3 ayat 16 sekali lagi anak tunggal ya. Karena dia adalah anak tunggal, anak Allah memiliki keilahian, namun melalui inkarnasi dia menjadi Allah manusia. Puji Tuhan, dia membawa keilahian dalam keinsanian. Sehingga di dalam Roma 8 ayat 29 ya, di sana dikatakan anaknya itu menjadi yang sulung. Menjadi yang sulung. Puji Tuhan ya. Ibrani pasal 1 ayat 6 juga mengatakan Allah membawa yang sulung itu. Nah, di dalam kebangkitan keinsaniannya ditandai, designated ya, sebagai anak Allah. Ya, kata designated juga diterjemahkan sebagai dinyatakan ya, keinsaniannya dinyatakan sebagai anak Allah ya, ditandai sebagai anak Allah. Dan kebangkitan anak Allah memiliki sifat ilahi dan sifat insani. Puji Tuhan. Dan kaitannya dengan kita di dalam Roma 8 ayat 29 bahwa dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kita adalah banyak saudara itu. Dan Ibrani pasal 2 ayat 10 mengatakan untuk memimpin banyak putra dalam kemuliaan. Puji Tuhan atas banyak putra adalah produksi massal ya dari putra sulung sebagai prototipe ini. Sehingga memiliki sifat insani bersama dengan sifat ilahi. Melalui diselamatkan dalam hayat, kita diserupakan dengan gambar anak sulung Allah. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita boleh berbagian dengan anak Allah. Kita adalah anak Allah, ya diserupakan dengan gambar putra sulung Allah. Sebagai penutup, saudari, akhirnya kita boleh mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus dalam dua persona Kristus, dalam keinsanian dan dalam keilahian. Kita perlu mengenal pusat, ya, sentral Injil Paulus, ya, itu dua persona Kristus. Saudara-saudari, kita perlu berkesan dalam berita ini adalah dua persona Kristus, ya, keilahian dan keinsanian. Itulah sebabnya keturunan Daud menjadi anak Allah ya. Kita perlu mengalami ya, dua sifat Kristus diserupakan dengan gambar anak sulung Allah. Kita perlu memberitakan Injil anak Allah, mendapatkan banyak anak sebagai ekspresi Allah. Puji Tuhan, kiranya kita mengalami, menikmati, dan mengekspresikan. Kita perlu mengenal, mengalami, dan memberitakan. Kiranya ini
boleh menjadi sukacita kita. Bahwa keturunan Daud menjadi anak Allah. Puji Tuhan. Amin.